lagi dengan kita dua di podcast Romusa Rombongan Muka Susah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa, yaitu Saudari Aneza. Halo Aneza. Hai, halo guys. Kita lama nggak ketemu nih, kamu pasti kesini terus. Iya dong, enggak bercanda. Aku tuh kayak cuman sekolah gitu. Aduh, kalau itu sama ya. Pasti teman-teman juga gitu. Ya, pasti dong. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel pada materi penelitian sosial. Kita di sini bahasnya santai aja ya, jadi kayak nggak usah serius-serius gitu. Nah, kayak kita iya, guyon. iya dong, itu harus. Langsung ke materi aja ya. Iya, langsung ke materi aja. Nah, sebenarnya teknik pengambilan sampel itu ada apa aja sih ragam jenisnya? Jadi, salah satu tahapan dalam pengambilan sampel adalah menentukan teknik apa yang kita gunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Supaya lebih jelas nih penyampaian materinya, tonton sampai akhir ya. Nah, yang pertama ada teknik pengambilan sampel probability sampling. Iya. Probability sampling adalah jenis teknik pengambilan yang dilakukan secara random atau acak. Metode pengambilan ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability untuk menjadi sampel terpilih. Teknik probability sampling ini digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat ditentukan lebih dulu oleh peneliti. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilih. Ada beberapa modul maupun jenis lain dari teknik pengambilan sampel probability sampling. Nah, yang pertama ada sampel random. Sampel random atau pengambilan sampel acak sederhana, jenis teknik pengambilan sampel probability sampel. Yang pertama ada dengan cara sederhana dan acak seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Ya. Nah, ada nih kelebihan dari teknik ini, yaitu untuk mengurangi kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu serta peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku. Nah, sedangkan kelemahan dari teknik ini adalah rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Nah, contoh dari pengambilan sampel metode acak sederhana ini adalah dibutuhkan kira-kira 15 sampel dari populasi peneliti dengan cuma 90 orang. Peneliti perlu lebih dahulu nih membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih sebagai sampel akan dikembalikan lagi sehingga populasi tetap utuh berjumlah 90 orang gitu. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk memilih sampel dengan menggunakan metode ini, yaitu yang pertama menyiapkan kerangka sampel penelitian, yang kedua menyiapkan tabel angka random, yang ketiga menentukan metode pemilihan sampel yang digunakan oleh peneliti, yang kedua adalah systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel dengan teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, lalu sampel selanjutnya dapat dipilih secara sistematis berdasarkan pada pola tertentu. Nah, pola umum dari teknik ini adalah dengan cara mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Seperti itu. Ya. Nah, kalau contohnya adalah peneliti mengambil sampel dari populasi berjumlah 40 orang yang akan masuk ke dalam suatu ruangan. Setiap orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut diberikan urutan dan orang dengan urutan lipatan 4 seperti 4, 8, 12, 16 dan seterusnya akan diambil sebagai sampel. Kelebihan dari teknik pengambilan sampel ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lain. Kekurangan dari teknik ini adalah peneliti tidak dapat memprediksi variasi dari populasi apabila urutan yang dilakukan sepenuhnya acak gitu. Adapun langkah-langkah untuk mengambil sampel dengan metode ini. Yang pertama adalah menentukan populasi secara menyusun sampling frame. Yang kedua, menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis. Yang ketiga, menentukan kelas interval atau K. Yang keempat, menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval dengan acak. Penelitian dapat dimulai mengambil sampel dimulai dari angka maupun nomor awal yang
telah dipilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Nah, yang ketiga ada stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan ini dilakukan dengan penentuan sampel penelitian yang mengelompokkan anggota populasi dalam kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat rendah, sedang hingga tinggi. Oh, seperti itu. Ya. Nah, untuk contohnya adalah peneliti masyarakat pada partisipan pemilihan umum yang telah dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan oleh peneliti dari usia yang paling rendah atau yang paling tinggi atau sebaliknya. Nah, ada pun langkah-langkah mengambil sampel dengan metode ini adalah yang pertama, menentukan populasi serta daftar anggota populasi. Yang kedua, membagi populasi sesuai dengan strata yang dikehendaki oleh peneliti. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Yang terakhir adalah memilih sampel dari setiap strata dengan acak. Nah, yang keempat adalah cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayahnya. Teknik pengambilan ini dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Nah, tujuannya adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda dalam suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, ketika ingin mengetahui tingkat partisipan masyarakat Kota Yogyakarta pada program pemerintah daerah, peneliti akan menentukan sampel dari wilayah yang tersebar di kota Yogyakarta tersebut, dari tingkatan dusun, desa, kecamatan, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah mengambil sampel dengan menggunakan metode ini, yang pertama, menentukan populasi warga Yogyakarta yang akan diteliti. Nah, yang kedua, menentukan berapa jumlah warga Yogyakarta maupun kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Nah, yang ketiga, memilih warga Yogyakarta sampel dengan acak. Nah, yang terakhir, meneliti setiap individu warga Yogyakarta sampel sebagai sampel penelitian. Nah, sebelum kita lanjut untuk jenis-jenis teknik yang kedua, kita break untuk minum-minum dulu ya. Hausnya Mas kan capek ya. Iya, ya, mari. Ya. Mari. Nah, ngomong-ngomong, kamu itu sekolah di mana sih? Aku tuh sekolah di Semansa dong pastinya, tapi semester 1 Jatisrono. Aduh, jadi sana yang itu. Iya, Oh. yang di Batang Sono. Aku juga sekolah di situ. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 10, masih kelas 10 sih. Oh, tapi kalau kita nggak pernah ketemu ya? Lah kan kayaknya muridnya bayang terus aku kalau di kelas itu kayak nggak keluar gitu. Oh, Jadi, introvert gitu ya, iya, ansos iya gitu. kayak gitu. Nah, kita lanjut ya guys. Yuk. Iya. Baik. Yang kedua adalah teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Teknik non-probability sampling adalah kebalikan dari probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur maupun anggota pada populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, menurut Supardi, teknik non-probability sampling sesuai jika dipilih untuk populasi sampel yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya belum atau bahkan tidak dapat ditentukan lebih dulu sebelumnya. Nah, di dalam teknik ini ada 4 macam jenis teknik non-probability sampling. Yang pertama ada propose sampling. Teknik propose sampling merupakan teknik penentuan sampel yang digunakan berdasarkan pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang telah sesuai dan manfaatnya serta dianggap mampu mewakili suatu populasi yang atau bersifat representatif. teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya. Nah, sebab peneliti telah membuat kisi maupun batas berdasarkan dengan kriteria tertentu yang telah dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, contohnya seperti didasarkan pada ciri gender, demografi, jenis pekerjaan, umur, dan lain-lain. Teknik ini termasuk dalam teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam suatu penelitian.
Nah, ada kelebihan nih dari teknik ini, yaitu tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian serta teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan. Nah, sedangkan kekurangannya adalah teknik pengambilan sampel ini tuh seperti secara acak gitu. Jadi, tidak ada jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yang kedua ada snowball sampling. Snowball sampling atau biasa dikenal pula dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini artinya peneliti dapat meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya seluruh kebutuhan sampel peneliti terpenuhi. Nah, teknik pengambilan sampel dengan metode ini sangat cocok digunakan untuk penelitian tentang hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi daripada respondennya. Ya, contohnya seperti penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria itu, dan kelompok khusus lainnya. Seperti ya. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu sifat lebih praktis karena sampel peneliti telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kekurangannya dari teknik ini adalah bias penelitian yang cenderung cukup tinggi akan terjadi. Nah, dalam menentukan teknik pengambilan sampel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama ada mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel serta mengumpulkan seluruh peristiwa yang memungkinkan. Yang ketiga, menentukan teknik maupun metode sampling yang tepat. Nah, yang keempat, melakukan pengumpulan data. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan ulang. Wah, gak nyangka banget nih pembahasan materi sosiologi kali ini sudah selesai. Saya kayak merasa bangga gitu loh diundang di podcast ini. Aduh bisa Keren aja banget. nih. Nah, terima kasih. Tapi terima kasih loh atas partisipannya dan waktu yang digunakan serta ilmunya yang telah Niza sampaikan. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Afika yang telah mengundang saya di acara ini karena setelah saya mengikuti podcast ini, saya mendapatkan ilmu baru loh dari Sharing-sharing gitu. Nah, sama-sama juga. Nah, buat para penonton, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan ilmu baru untuk kalian semua. Sekian dari kami, dari salahnya kami mohon maaf. Sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Bye-bye.